Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi dengan Vicky di sini channel Lampas, dan di video kali ini kita bakal bahas masuk ke segmen baru yang namanya di atas kertas. Dan di segmen di atas kertas ini saya nggak bakal nge-review barang, nggak bakal nge-review laptop atau apapun, tapi kita bakal bahas spesifikasinya di atas kertas sehingga dari situ aja kamu bisa mutusin kamu ambil atau enggak barang yang ini. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas sebuah laptop yang harganya menurut saya cukup murah, baru banget datang, baru banget keluar, dan sampai sekarang benchmarknya masih belum keluar. Jadi benchmarknya di apa ya? Mungkin udah ada beberapa reviewer yang benchmark untuk coba di test game dan lain-lain. Tapi secara apa ya? Untuk di website-website internasional yang biasa saya pakai untuk komparasi, terutama dari CPU-nya, dia belum keluar. Jadi, tapi kita bakal bahas lagi di atas kertas. Nah, laptop yang mau saya bahas adalah Lenovo IdeaPad 1 yang menggunakan Ryzen 3 7320. Ini generasi terbaru, walaupun sebetulnya nggak baru-baru banget. Nggak baru-baru banget, kenapa? Karena secara arsitektur masih pakai arsitektur yang lama, yaitu Zen 2. Jadi kalau mungkin apa ya, yang pertama harus digarisbawahi, sebelumnya udah banyak yang bahas, tapi bakal saya ulangi, gampangnya gini. Jangan tertipu dengan kode baru AMD di series Ryzen-nya dan series Athlon-nya, karena sekarang Athlon sama Ryzen punya series yang sama. Jadi ketika pakai 7000 itu bukan berarti dia oh dia pas lebih tinggi, enggak. Jadi dia punya seri yang baru. Jadi kayak 7 berarti dia generasi ketujuhnya, iterasi ketujuhnya dari Ryzen series atau Athlon-nya. Terusnya 3 itu Ryzen 3-nya, 2-nya itu dia pakai Zen 2, 0 itu untuk yang seri low-nya, dan U itu berarti dia pakai yang low watt, jadi dia hemat daya. Nah, jadi gampangnya ya dia seperti Ryzen 3 5300U penerusnya lah. Nah, tapi ada yang aneh kenapa? Karena ketika Lenovo ngeluarin seri ini, bener-bener nolnya ini loh yang saya jadi pertanyaan saya adalah nolnya ini, kode 0 di mana dia diturunkan untuk low budget. Berarti bakal ada kemungkinan Ryzen 3 yang nanti untuk yang high budgetnya. Nah, nanti bedanya apa? Dan ini yang bakal jadi pertanyaan buat kita, harus diuji sih sebetulnya. Kenapa? Karena aneh aja, Lenovo ngeluarin Ryzen 3 7320U yang notabene lebih baru daripada Ryzen 3 5300U, tapi dengan harga lebih murah. Ya, kenapa saya bilang lebih murah? Karena kamu bisa dapetin barangnya dengan harga 6 jutaan aja. Sementara Lenovo IdeaPad 1 yang sebelumnya udah ada ya, yang pakai 5300U, kamu harus tebus dulu waktu launchingnya awalnya masih 8 jutaan. Sekarang kamu bisa tebus di 7 jutaan. Mungkin kalau kamu bisa nyari-nyari pinter-pinter ya, mungkin ada yang agak di bawah 7 juta dikit gitu. Tapi overall dia harganya 7 jutaan. Dan waktu launching awalnya sekitar 8 jutaan. Nah, itu sementara IdeaPad Slim 1 yang pakai Ryzen 3 7320U ini justru malah dibanderol lebih murah dari si kakaknya itu 5300U. Nah, ada apa di sini? Yuk kita bakal bahas satu-satu. Saya mungkin nggak bakal bahas banyak desainnya, karena desainnya sebetulnya sama plek ya, sama yang sebelumnya, yaitu IdeaPad Slim 1 dengan form factor-nya 14 inch clamshell, beratnya 1,38 kg. Ya udah, pokoknya secara desain ini enak-enak aja buat kamu yang mau pakai untuk dibawa-bawa dan lain-lain. Tapi nanti kita bakal bahas secara spesifikasi dari prosesornya. Yuk kita langsung cek spesifikasinya. Oke, kita ngomongin spesifikasinya dulu. Di sini saya punya perbandingan antara Ryzen 3 5300U dan Ryzen 3 7320U yang baru keluar. Yang harganya dari IdeaPad Slim 1 itu lebih murah sebetulnya dibandingin yang 5300U. Nah, nanti kita bakal bahas spesifikasi lebih lanjutnya, kenapa dia lebih murah dan ini worth it nggak untuk diambil. Nah, pertama dari laptop, dari prosesornya dulu aja deh kita bahas. Nih, jadi 5300 itu core-nya sama, jadi dia sama-sama pakai serinya Ryzen 3 pakai Radeon Graphics. Nanti Radeon Graphics-nya bakal kita bahas lagi di bawahnya. Yang pasti dia sama-sama 4 core, sama-sama 8 thread, tapi Ryzen 3 7320 itu punya kecepatan lebih. Nah, kecepatan lebih yaitu up to 4,1 GHz. Nah, jadi walaupun secara harga dibanderol lebih murah,
ternyata dia punya kecepatan lebih tinggi dari boost clocknya. Kalau Ryzen 3 5300U cuma 3,8 GHz. Terusnya base clocknya itu nah 5300U sedikit lebih tinggi, yaitu 2,6 GHz, sementara 7320U 2,4 GHz, tapi bedanya tipis lah itu. Dan L2 cache-nya juga, nah L2 cache-nya 5300U lebih tinggi, dimana dia pakai 2 MB, sementara L1-nya nggak ketahuan ya. Oh ya, L2 cache-nya sama. L1 cache-nya yang nggak dibahas di sini di AMD-nya. Jadi L2 cache, L3 cache-nya sama 2 MB dan 4 MB. Default TDP-nya sama-sama 15 watt. Terusnya configurable TDP-nya, TDP-nya dia bisa diatur untuk yang 5300U sampai 25 watt, 10 sampai 25 watt, tapi yang 7320U nggak ada keterangan apakah bisa. Terusnya prosesor teknologinya, nah ini yang bikin dia lebih agak beda ya. 7320 itu punya yang lebih kecil, chipsetnya lebih pendek. Dia pakai 6 nanometer, sementara 5300 itu masih 7 nanometer. Walaupun sama-sama pakai arsitektur Zen 2, tapi 7320 udah pakai yang terbaru ya, 6 nanometer. Soketnya P6, nah di sini nggak ada ketahuan. Nah, terusnya yang pasti kalau dari 7320 memang dikunci untuk overclockingnya. Jadi di sini udah di declare banget untuk ya nggak untuk di overclock ya. Terusnya dia nggak nyebutin juga max temperaturnya. Jadi ini masih baru banget, bener-bener. Sementara yang 5300 punya max temperaturnya 105 derajat Celcius. Jadi dia masih bisa beroperasi di 105 derajat Celcius. 7320 enggak. Nah, di sini yang connectivity-nya nih yang agak nanti kita bahas, ini menarik ya. Yang bakal bisa kamu harapin kalau pakai 7320 ada di sini. Jadi connectivity-nya dia masih pakai PCI Express 3.0 sama 7320 dan 5300 sama. Nah, sistem memorinya ini yang beda. Jadi kalau sistem memorinya dia untuk 5300U bisa pakai DDR4 up to 3200 MHz. Terusnya DDR4 up to 4266 MHz. Tapi yang 7320 udah langsung loncat di atasnya. Dia pakai LPDDR5. Jadi LPDDR5 jelas-jelas udah pasti di atas LPDDR4. Jadi max memory speed-nya LPDDR5 5500. Jadi itu udah di atas banget sama yang DDR4-nya. Nah, untuk graphic capability-nya ini nih yang ini juga yang lumayan menarik, dan kayaknya masih harus ada yang ngetes dua-duanya barangnya dikomparasikan langsung, atau kita tunggu benchmarknya. Karena kita ngomong di atas kertas, nanti mungkin kita akan tunggu benchmarknya, tapi saya bakal kasih sedikit gambaran. Jadi graphic capability-nya kalau AMD yang 5300, Ryzen 3 5300 itu masih pakai AMD Radeon Graphics itu Vega 6 ya. Dan core-nya dengan 6 core. Jadi frekuensinya 1,5 GHz. Atau 1500 MHz atau 1,5 GHz, tapi dia 6 core. Nah, sementara kalau untuk graphic capability-nya yang Ryzen 3 7320, dia pakai AMD Radeon 610M. Ini seri terbarunya. Tapi dengan kecepatannya juga lebih tinggi, 1,9 GHz, tapi core-nya cuma 2. Nah, terusnya tadi graphic capability-nya tadi ini udah ada AMD Radeon 610M, graphic core-nya 2, 1,9 GHz. Display ya, X display 4 Miracles ya, ini ada cukup banyak, tapi ya tadi balik lagi core-nya 2. Nah, di sini kita bakal coba dari situs yang lain yang udah punya infonya, kita bakal bandingin antara AMD Radeon 610M sama AMD Radeon Graphics yang yang di sini yang pakai untuk RX Vega 6 ya, untuk Ryzen 4000 dan 5000 series. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini pakai Vega 6. Nah, kode name-nya RDNA2 kalau yang 610M itu. Jadi dia untuk Athlon 7000 series sama Ryzen 7000 series. Arsitekturnya juga beda. Udah RDNA2. Pipelines-nya ini sebenarnya Vega 6 menang karena dia pakai dia punya 384 pipelines. Share memorinya saya nggak tahu kenapa di sini tulisnya enggak, tapi harusnya ya. Power consumption-nya sama 15 watt. Yang pasti untuk secara memorinya
dia lebih kencang karena dia support LPDDR5, sementara Vega 6 masih pakai DDR4 ya. Jadi itu bakal ngaruh banyak juga. Umurnya jelas dia lebih muda, masih 66 hari, baru 2 bulan. Sementara yang Vega 6-nya udah 3 tahunan lah ya. Yang lainnya juga infonya masih sangat-sangat minim. Cuma ya kita tahu adalah memang dia 1,9 GHz, sementara Vega 6 1,5 GHz. Cuma tadi core-nya beda, yang satu 2 core, yang satu 4 core, 6 core ya. Nah ini yang nanti mungkin akan ngaruh. Yang pasti memang sampai saat ini belum ada. Secara prosesornya cukup menjanjikan, walaupun masih agak pertanyaan di VGA-nya, tapi yang saya lihat dari benchmarknya, dari hasil review teman-teman yang sedang review, yang sudah pegang barangnya, cukup oke juga. Cuma, nah kita bakal lihat lagi dari spesifikasi lainnya. Dimana IdeaPad Slim 1 yang pakai 5300U yang masih tetap lebih mahal daripada yang 7320U itu, spesifikasinya punya tambahan yang beda. Jadi misalnya gini, dia lebih murah yang 7320U tapi punya bawaannya SSD-nya cuma 256, sementara yang 5300U masih udah pakai 512 GB. Nah, itu jadi lumayan ya, 2 kali lipatnya. Terusnya dari sisi RAM-nya. RAM-nya ini yang sama-sama 8 GB tapi beda. Bedanya kenapa? Yang 7320U 8 GB tapi LPDDR5 dan tentunya jauh lebih kencang, dan itu udah dual channel. Jadi 8 GB-nya udah dual channel, sementara yang 5300U masih DDR4 3200 MHz dan 8 GB-nya single channel. Alias dia masih punya itu onboard, dua-duanya onboard, tapi yang 5300U ini masih punya satu slot lagi yang bisa kamu tambah untuk dimaksimalkan jadi 16 GB dual channel. Nah, ini dari sini aja sebetulnya udah kelihatan arahnya kemana. Jadi gini, secara performa saya yakin yang 7320 harusnya jauh lebih kencang, nggak tahu jauh atau enggak ya, tapi harusnya lebih kencang. Kenapa? Karena tadi dia sudah pakai arsitektur yang baru 6 nanometer, arsitekturnya sama Zen 2 tapi dia pakai yang 6 nanometer. Terusnya kedua dia sudah support LPDDR5 di mana 5300U masih DDR4 atau LPDDR4. Jadi dari situ aja udah ketahuan kalau secara operasional untuk komputasi bakal lebih cepat yang 7320U. Tapi nah, untuk main game juga masih debatable, masih belum tahu saya juga karena ini kita bahasnya di atas kertas ya. Tapi yang dari reviewnya itu oke lah, pasti oke. Karena apalagi walaupun masih dual core untuk VGA-nya, dia sudah support LPDDR5. Jadi secara memori harusnya dia lebih kenceng dibandingin Vega 6. Nah, tapi yang jadi catatan adalah di sini RAM-nya bawaannya cuma 8 GB dan udah nggak bisa ditambah. Jadi onboard 8 GB. Konsekuensinya apa? Kalau kita lihat dari AMD yang selama ini selalu pakai ambil VRAM, ambil RAM untuk jadi VRAM, dan biasanya mereka model dedicated jadi tidak fleksibel kayak Intel yang biasanya cuma ambil 256 MB atau 128 MB, nanti dia bakal makin besar, kebutuhannya dia bakal ambil makin besar. AMD enggak, dia fix. Jadi fix apakah 2 GB. Kalau di settingnya pabrikan cukup baik, dia bakal kasih di settingan dari 2 GB, 1 GB atau 512 MB. Tapi kalau pabrikannya yang agak pelit kasih settingan, ya biasanya kita bakal mentok sama settingan standar. Settingan standarnya apa? Kalau RAM kita 4 GB, dia bakal ambil 512 MB, sementara kalau RAM kita di atas 4 GB, dia bakal ambil 2 GB. Jadi RAM kita bakal potong 2 GB. Kalau misal kamu pakai RAM 4 tambah 2, berarti 6 GB, berarti yang kamu bisa pakai cuma 4 GB. 2 GB-nya sudah diambil untuk VRAM. Begitu juga nah, yang di seri ini kalau 8 GB berarti kalau diambil 2 GB tinggal 6 GB yang usable-nya buat kamu pakai. Nah, sebenarnya nggak masalah juga, 6 GB masih cukup oke untuk operasional standar, tapi beberapa aplikasi, nah ini catatannya buat kamu yang membutuhkan beberapa aplikasi yang memang punya minimum requirement 8 GB, harusnya ini kemungkinan ini bakal jadi PR. Kayak misal Photoshop CC itu udah butuhnya minimal 8 GB, Premiere Pro juga 8 GB. Dan yang lainnya juga masih banyak yang butuh 8 GB, bahkan ada yang butuhnya 16 GB. Nah, ini pasti jadi PR buat kamu yang membutuhkan program-program tersebut, di mana laptop ini walaupun secara defaultnya kencang, tapi ya nggak bisa
ditambah lagi RAM-nya alias udah mentok di situ aja gitu. Dan untuk beberapa program yang punya requirement lebih, kemungkinan kamu nggak bisa pakai atau nggak bisa pakai optimal di sini. Kalau dibilang nggak bisa pakai banget ya nggak juga, karena ternyata sebetulnya banyak juga apa ya, cara belakangnya kayak misal Photoshop saja sisi itu kan butuhnya 8 GB, tapi kalau kita mau edit-edit di registry ya bisa aja kita pakai 4 GB dan itu jalan, walaupun nggak semuanya, karena ada beberapa filter yang memang nggak mau jalan ketika nggak bener-bener RAM-nya 8 GB. Nah, jadi menurut saya paling catatnya di situ aja sih, karena sisanya aman lah ya. Kalau kamu butuhnya untuk yang standar-standar, ya untuk komputasi udah pasti oke. Office oke banget pasti. Untuk beberapa, untuk game juga masih oke, karena banyak game yang sebetulnya nggak butuh sampai 8 GB gitu. Jadi makanya masih kadang-kadang masih ada dulu ya laptop gaming yang 8 GB ya. Karena memang game juga nggak semuanya butuh di atas 8 GB, tapi masih banyak lah yang di 8 GB udah cukup banget. Tapi tadi kalau kamu nyarinya untuk aplikasi-aplikasi yang memang punya minimum requirement sistemnya mentok ada di RAM, sebaiknya kamu ya relakan saja 7320 itu, ambil aja sama yang 5300U-nya. Harganya beda dikit ya, walaupun lebih old, lebih tua, tapi dia masih bisa kamu masih bisa kamu upgrade lagi. Atau sabar aja, tunggu sampai pabrikan lain atau Lenovo mungkin ngeluarin 7320 yang baru yang sudah bisa di-upgrade RAM-nya. Nah, kira-kira gitu pembahasan kita mengenai IdeaPad Slim 1 yang pakai 7320U yang baru keluar, yang harganya lebih murah dari 5300U. Ya, kesimpulannya buat saya adalah ini laptopnya harusnya enak dipakai buat jalan, dibawa jalan-jalan, karena memang nggak terlalu berat. Layarnya juga udah 14 inch full HD. Terusnya secara processing juga harusnya kenceng juga, bahkan lebih kenceng harusnya dibandingin 5300U. Cuma mungkin ada beberapa limitasi di mana ini akan jadi masalah kalau kamu memang butuh laptop ini untuk beberapa program yang memang punya requirement lebih tinggi daripada RAM-nya yang emang udah bentuk itu. So, itu dulu infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.